sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mu'allimil tullabi wa musahhiril khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu was-salamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi ya yu'zamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimun. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i fa qamu li irsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'du, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Abrar, para ustadzah, ibu-ibu hajah, hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah dan yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan zikir-zikir, wirid-wirid yang tadi sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi bagian dari amal soleh kita, bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Membahas tentang sholat tasbih. Setelah pelaksanaan sholat tasbih mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, baca surat, dianjurkan ketika kita ada di hari Jumat, setelah masuk waktu Jumat atau ba'da zawal, disunnahkan atau dianjurkan melaksanakan sholat tasbih. Itu bacaannya surat pertama At-Takatsur, surat kedua Wal Asri, kemudian rakaat ketiga suratnya Qul-Ya, rakaat keempat suratnya Kulhu. Ini disunnahkan ketika hari Jumat pada zawal tadi, Bu. Ketika masuk waktu zuhur azan, maka disunnahkan ibu melaksanakan itu. Kalau yang ada di masjid, sekiranya ini buat orang laki, sekiranya khotib sudah mulai khutbah, maka lebih baik tidak usah sholat tasbih, sholat yang ringan-ringan saja. Nah kemudian dengerin khotib. Rata-rata khotib itu menyampaikan khutbahnya dengan serius atau dengan sungguh-sungguh, sementara jamaah bapak-bapak pada tidur semuanya. Apalagi masjid sekarang AC semua, Bu. Udah jarang masjid yang nggak ada AC-nya.
nggak kalah sama Alfa, sama Indomaret. Jadi ibu kalau mau ngadem enakan di masjid gratis. Kalau di Alfa kan udah ada yang dibeli. Nah, untuk yang tidak sholat Jumat, ibu-ibu di rumah maka dianjurkan melaksanakan sholat tasbih. Mulai dari rakaat pertama suratnya tadi sudah kita bahas, Al-Hakumut Takatsur, rakaat kedua Wal 'Ashr, rakaat tiga Kuliah, rakaat keempat Kulhu. Nanti sebelum salam jangan lupa, sebelum salam ini membaca doa juga. Doanya apa? Doanya yang akan kita bahas dalam pertemuan berikut ini, yang akan kita baca di kitab Irsyadul Ibad halaman 208 yang berikut ini. 207. Ada di situ 207 baris kedua dari atas. Sama-sama kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza kamulatit 300. Ketemu Bu? 207 baris kedua dari atas. Fa idza kamulat ats-300 tasbihatan qala ba'da firaghihi minat tasyahhudi wa qabla ay yusallima Allahumma inni as'aluka taufiq ahlil huda ilal akhir. Setelah selesai membaca di rakaat pertama Fatihah dan suratnya, rakaat kedua Fatihah dan suratnya, nanti sebelum salam selesai tasyahud dan sebelum salam. Tasyahud yang dimaksud di sini adalah tahiyat, at-tahiyatul barakatus sholawatut thayyibatulillah. Kadang-kala disebut dengan tahiyat, kadang-kala disebut dengan tasyahud. Kenapa disebut dengan tasyahud? Karena di situ ada asyhadu alla ilaha illallah, ada syahadat. Jadi tasyahud itu diambil dari kata syahadat, di mana dalam bacaan duduk itu, duduk terakhir atau duduk yang kedua itu kita bersyahadat, maka disebut dengan tasyahud. Kenapa disebut dengan tahiyat? Karena depannya at-tahiyat. Sama kayak ibu menyebutkan surat Al-Ikhlas, nama lainnya apa Bu? Kulhu, depannya yang sebutin, depannya kulhu. Kemudian ibu menyebutkan surat Al-Falaq, nyebutnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Ini depannya. Begitu juga ini tasyahud, yang dimaksud adalah tahiyat. Selesai dari tasyahud atau tahiyat, sebelum salam jangan dulu salam, tapi baca doa berikut ini. Ibu-ibu, memang ada dua kaifiyah atau ada dua cara sholat tasbih. Dua cara yang dimaksud di sini, bedanya tidak banyak, bedanya hanya sedikit saja. Cara yang pertama, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini dibaca 15 waktu diri, semuanya dibaca berapa? 15. Itu setelah baca surat. Baca surat, baca semua 15. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kemudian nanti selain berdiri maka semuanya bacanya 10. Nanti menjelang salam, fil alamina innaka hamidum majid, ini juga baca lagi 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Begitu juga ketika duduk istirahat, ini juga baca 10. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Duduk istirahat, dari bangun dari rakaat ke-1 jangan langsung bangun, tapi duduk dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali juga. Ini cara yang pertama yang biasa saya lakukan dengan jamaah. Saya lakukan pakai cara yang seperti ini. Nah, kemudian ada yang tidak pakai duduk istirahat dan tidak pakai doa sebelum salam. Jadi 10-nya di mana? Tetap jumlahnya 4 rakaat 300. 10-nya ditaruhnya di mana? 10-nya ditaruh sebelum Fatihah. Ditaruh di mana Bu? Sebelum Fatihah.
jadi selesai baca doa iftitah atau enggak baca doa iftitah enggak apa-apa, langsung baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10. Nanti habis surat baru 15. Nah, setelah itu nanti rakaat pertama enggak usah ada duduk istirahatnya karena udah baca 10 tadi. Bisa dipahami Bu ya? Udah baca 10. Begitu juga rakaat kedua. Rakaat kedua begitu bangun jangan langsung Fatihah tapi baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nanti selesai fil alamina innaka hamidum majid langsung salam. Enggak usah baca 10 lagi karena udah ada sebelum Fatihah tadi. Ini cara yang kedua. Nah, saya jarang melakukan yang ini yang kedua. Yang akan kita bahas di sini doa sebelum salam, setelah tasyahud sebelum salam. Jadi antara fil alamina innaka hamidum majid kalau ikut cara yang kedua tadi, atau antara subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar yang terakhir, jangan dulu salam, habis itu baca doa berikut ini. Contohnya begini Bu, kalau ikut cara yang ini, ikut cara yang biasa, yang pertama yang biasa dilaksanakan waktu tasyahud duduk terakhir di rakaat yang kedua, fil alamin innaka hamidum majid subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 10 kali. Setelah itu baca doa ini, baca doa Allahumma inni as'aluka taufiq ahli huda. Ini kalau ikut cara yang pertama. Kalau ikut cara yang kedua, karena sudah ada 10 saat berdiri sebelum Fatihah, maka nggak perlu baca subhanallah lagi. Fil alamina innaka hamidum majid, langsung doa Allahumma inni as'aluka taufiq ahli huda. Langsung doa itu. Selesai doanya nanti kita baca semuanya, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini doa antara tasyahud dengan salam, dibaca sebelum salam di sholat tasbih saja. 2 rakaat salam, maka sebelum salam jangan lupa baca doa ini. Doanya Allahumma inni as'aluka. Saya artiin belum tadi ya? Udah ya Bu? Ya Allah, saya memohon kepadamu taufiq ahlil huda, taufik atau bimbingan ahli petunjuk, bimbingan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa alama ahli wa amala ahli yakin, dan aku mohon kepadamu amal atau perbuatannya orang yang memiliki keyakinan. Wa munasahata ahli taubah, dan nasihat ahli taubat, nasihat orang yang memiliki taubat. Wa azma ahli sabri, dan juga ketetapan atau kekuatan ahli sabar. Wa jidda ahli khasyati, dan kesungguhan ahli takut kepada Allah. Khasyah itu takut kepada Allah. Wa talaba ahli raghbati, dan aku mohon padamu talaba ahli raghbati, tuntutan ahli cinta kepadamu. Wa ta'abbudal wara'i, dan aku mohon padamu ta'abbudar wara'i, ibadahnya orang yang wirai atau orang yang wara' itu menjauhkan yang syubhat apalagi haram. Kalau yang syubhat aja dijauhin apalagi haram. Jadi orang yang sangat hati-hati, namanya wara'. Wa irfana ahli ilmi, dan aku mohon padamu irfan ahli ilmi, pengetahuan ahli ilmu, hatta akhafak, sehingga aku takut kepadamu. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, aku mohon kepadamu bimbingan ahli petunjuk. Aku mohon kepadamu nasihat ahli taubat. Aku mohon kepadamu berikan amalan atau perbuatannya ahli yakin. Berikan kepadaku, aku mohon kepadamu berikan kepadaku kesabaran ahli sabar atau ketetapan ahli sabar. Ini kita baca. Wallahumma inni as'aluka mukhafan. Kalau di situ mukhafan. Dalam naskah lain bukan mukhafan tapi makhafatan. Jadi pakai ta marbutah. Allahumma inni as'aluka makhafatan. Ya Allah, aku memohon kepadamu rasa takut. Tahjizuni, yang bisa mencegahku amma'asika, dari maksiatmu. Hatta a'mala bi ta'atika, sehingga aku beramal, aku berbuat dengan ketaatan kepadamu, berbuat amalan astahiqu bihi ridhoka, perbuatan yang aku berhak karenanya mendapat ridhomu.
wa hatta unasihaka, dan sehingga aku patuh atau aku setia kepadamu fit taubati dalam taubat, khaufan minka, karena takut kepadamu, wa hatta ukhlisalaka, sehingga aku mengikhlaskan atau memurnikan untukmu an-nasihata, akan kepatuhan, hubban laka, karena cinta kepadamu, wa hatta atawakkala, sehingga aku bertawakal, aku berserah diri alaika kepadamu, fil umuri kulliha, dalam urusan seluruhnya, wa uhsinadz dzanna, sehingga aku berhusnuzon, aku berbaik sangka bika kepadamu. Subhanaka khaliqin nur, maha suci sang pencipta cahaya, maha suci Allah yang menciptakan cahaya. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ayat Al-Qur'an, masuk dalam doa ini juga. Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana nurana, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya atas segala sesuatu engkau qadirun, maha kuasa, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin, wahai zat yang paling pengasih, yang paling penyayang. Tsumma yusallimu, kemudian doanya sampai situ Bu, digarisin. Jadi jangan baca sampai tsumma yusallimu, jangan, garisin. Tsumma yusallimu, kemudian mengucapkan salam orang yang sholat. Tsumma yad'u hajatahu, kemudian berdoa atau memohonlah akan hajat, akan kebutuhannya. Ini doa yang sangat bagus. Yang bisa kita ambil dari doa sini adalah khasyah dan khauf, rasa takut kepada Allah. Bu, orang bisa melakukan maksiat atau gak pernah melakukan taat, yang wajib-wajib dia tinggalin, yang haram-haram dia kerjain. Itu kan gara-gara gak takut sama Allah. Betul ya? Gara-gara gak takut sama Allah, dia pikir Allah gak ngeliat, atau Allah gak bakal nyiksa dia karena gak takut. Kuncinya adalah takut. Kalau kita takut kepada Allah, maka untuk menjauhkan maksiat gampang. Kalau kita takut kepada Allah, untuk melaksanakan taat gampang. Dipakai buat sholat, sedekah, puasa gampang. Kenapa? Takut sama Allah. Kalau pelit takut sama Allah, kalau nggak sholat. Untuk menjauhkan maksiat juga gampang, menjauhkan keharam-keharam gampang. Kenapa? Karena takut sama Allah. Karena Allah mengawasi terus, dan Allah itu bisa sewaktu-waktu mencabut nyawa kita. Sewaktu-waktu. Banyak di dalam Al-Quran ayat-ayat, aamintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum, jangan aman-aman aja, jangan ngerasa nyaman-nyaman aja. Tidakkah kalian menyangka bahwa Allah bisa saja, penghuni langit bisa saja membuat tanah ini kemudian amblas semuanya. Subuh-subuh belum siap apa-apa kita, tahu-tahu longsor. Banyak yang gitu Bu, banyak, dan bisa tiba-tiba aja itu. Maka jangan pernah merasa aman kepada azab atau kepada siksa Allah. Harus terus merasa khawatir, takut rasanya kalau tinggal ketaatan, rasanya kalau meninggalkan kewajiban, takut banget kalau kita dicabut nyawanya saat itu. Kuncinya rasa takut. Karena itu permohonan dalam doa ini yang pertama adalah minta kepada Allah rasa takut. Rasa takut kadang disebut khasyah, kadang disebut khauf, supaya kita benar-benar merasakan nikmatnya ibadah, kita benar-benar merasakan gampangnya menjauhkan maksiat. Ini dengan rasa takut. Minta kepada Allah rasa takut. Nah, kalau sudah minta kepada Allah rasa takut, maka untuk beramal atau melakukan ibadah-ibadah gampang. Kalau melakukan ibadah gampang, insya Allah Allah ridho kepada kita. Kalau disuruh-suruhnya gampang, Bang, tolong beliin rokok. Bang, tolong bawa ini ke rumah Pak Paul. Oh, ini berangkat aja, jadi suruh ngapain aja berangkat. Bang, tolong gitu Bang, cuciin motor, kerjain. Kira-kira ada anak
anak yang kayak begini, ibu kira-kira ridho nggak sama anak yang begitu bu? Ridho, nurut baik dia mah, nurut aja, disuruh apa aja nurut, dilarang nggak pernah sedikit pun dia nengok aja nggak, apalagi dikerjain. Kalau dilarang nggak pernah dia ngerjain, nengok aja enggak. Larangan-larangan orang tuanya ini selalu dijauhi, perintah-perintah orang tuanya ini selalu ditaati, dikerjakan. Ini kita pasti ridho dengan yang seperti ini. Demikian juga kita mohon bimbingan kepada Allah supaya bisa melaksanakan ibadah ketaatan, menjauhkan keharaman, supaya Allah ridho kepada kita. Pasti Allah akan melimpahkan ridhonya kepada orang-orang ini. Karena ibu-ibu, ridho itu gak kelihatan, bu. Ridho gak kelihatan, kecuali ridho Roma. Kalau ridho Allah gak kelihatan, dan sengaja itu Allah sembunyikan. Allah menyembunyikan 3 hal dalam 3 hal. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan kita kepada Allah. Ngaji ini bentuk ketaatan kita kepada Allah, karena harus mencari ilmu. Ngaji adalah bentuk ketaatan, tapi cinta Allah tetap Allah sembunyikan kepada kita. Jadi jangan remehkan perkara-perkara yang sifatnya kecil. Ngaji cuma seminggu sekali doang, Jumat doang, atau sedekah ya, sedekah cuma 300.000 sekali lewat sekali lewat 300.000. Itu yang kecil-kecil itu jangan diremehkan, karena dalam ibadah yang kecil-kecil itu ada cinta Allah. Tapi sengaja Allah sembunyikan cinta Allah dalam ketaatan, supaya kita enggak kepedean. Kan kalau kepedean habis ngaji nih bu, ibu habis ngaji kemudian dapat surat cinta dari Allah. Ini surat cinta dariku dan engkau bakal masuk surgaku. Ibu pasti kepedean kalau digituin. Kepedean, nanti jalannya nggak ngeliat orang, gua doang yang dapat, gua doang yang dapat cinta Allah mah. Makanya oleh Allah sengaja disembunyikan cintanya, ridhonya disembunyikan dalam ibadah, nggak kelihatan. Begitu juga Allah sembunyikan murkanya dalam maksiat. Hati-hati, maksiat meskipun kecil, di situ ada marahnya Allah. Meskipun kecil, sholat cuma nengok doang, ya nengok lagi, kling bunyi HP-nya, nengok lagi, ada yang telepon, siapa ya tukang aqua galon yang telepon, dia ngelirik, walaupun kecil-kecil begitu, hati-hati, jangan remehkan, karena di situ bisa jadi ada marahnya Allah. Apalagi maksiat yang gede-gede. Dan ini Allah sembunyikan, kenapa? Supaya kita buru-buru taubat kepada Allah. Alhamdulillah Allah gak langsung menyiksa. Allah masih kasih kesempatan kepada kita buat istighfar. Allah sembunyikan marahnya dalam maksiat hambanya. Dan satu lagi, Allah sembunyikan kekasihnya di antara para manusia. Allah sembunyikan walinya di antara para manusia. Jadi ada sebagian wali-wali Allah yang tidak kelihatan atau tersembunyi, nggak kelihatan. Kalau yang masyhur ya ketahuan, seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, ini wali-wali Allah. Wali Songo itu masyhur. Ada masyhur, ada mastur bu. Apa? Mastur. Kalau masyhur terkenal, kalau mastur ketutupan, nggak kelihatan sama orang. Dia mah kayak orang biasa. Kadang pagi-pagi dia jalan-jalan ke pasar, nanti udah selesai dagang jualan, dia ke masjid, di masjid ngepel biasa di masjid. Dan selesai masjid, ntar dia pulang ke rumah, siap-siap lagi dia zuhur, masjid lagi, masih beresin sendal. Taunya itu wali Allah. Ada yang begitu. Makanya kita nggak boleh sembarangan sama orang. Boleh jadi Allah menyembunyikan kekasihnya di antara banyak manusia ini, ada yang tidak Allah tampakkan kewaliannya. Saya takut pakai sama ibu nih. Harus hati-hati banget, jangan-jangan di antara ibu ada yang jadi wali. Oke, harus hati-hati banget ngomong di depan wali. Iya, jamaahnya wali. Lah kalau jamaahnya wali, masa gurunya bukan wali? Amin ya Pak? Amin. Iya, Allah sembunyikan 3 hal dalam 3 hal.
Nah, kita mohon kepada Allah dalam doa ini supaya Allah memberikan rasa takut kepada kita sehingga kita melakukan banyak ibadah. Kalau kita melakukan banyak ibadah, maka kita dapat ridho Allah. Dan ketahuilah ridho Allah itu tetap Allah sembunyikan, enggak lewat WA kemudian Allah balasnya, tapi Allah tetap umpetin, Allah sembunyikan supaya kita tidak terlalu mengandalkan amal kita. Kemudian selain rasa takut dan ridho, dalam doa ini ada kata tawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Ya Allah, bimbinglah aku sehingga aku bisa benar-benar patuh kepadamu, karena aku cinta kepadamu sehingga aku bisa bertawakal kepadamu. Tawakal itu artinya berserah diri. Termasuk nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah ketika seseorang bisa tawakal kepada Allah. Tawakal, bergantung hanya kepada Allah. Dia tidak ngandelin bosnya, nggak ngandelin majikannya, nggak ngandelin orang-orang. Dia tidak mengandalkan apapun, termasuk hartanya nggak dia buat jadikan andalan. Ilmunya nggak dia jadikan andalan. Pengikutnya, jamaahnya nggak dijadikan andalan, tapi hanya Allah yang dijadikan andalan saja. Orang yang berserah diri hanya kepada Allah saja, ini orang yang paling banyak menerima nikmat. Gimana nggak nikmat? Karena dia tidak pernah tergantung sama orang. Jadi punya, ya alhamdulillah. Nggak punya juga dia tetap senang. Kenapa? Ada Allah. Dia ditimpa musibah, ya tetap kuat. Dia dapat nikmat, juga tetap kuat. Kenapa? Ada Allah. Dalam segala hal ada Allah, namanya berserah diri hanya kepada Allah. Ini tawakal. Nah, kemudian yang keempat yang ada dalam doa ini, husnuzon. Ya Allah, bimbinglah aku supaya aku takut kepadamu, supaya aku tawakal kepadamu, dan supaya aku bisa husnuzon kepadamu. Husnuzon, tahu husnuzon, Bu? Prasangka baik. Lawannya apa lawannya? Suuzon. Husnuzon itu baik sangka kepada Allah, penting. Rasulullah SAW menyebutkan, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuzonna billah. Janganlah salah satu dari kita, janganlah salah satu dari kalian, kata Rasulullah, mati kecuali sudah bisa husnuzon kepada Allah. Harus husnuzon itu kepada Allah. Yang seperti ini biasanya Allah coba, Allah uji ketika dapat cobaan-cobaan, kesulitan-kesulitan. Ditimpa kesulitan, ditimpa musibah, anak-anak pada sakit, suami belum gajian, yang punya kontrakan udah nagih, debt collector telepon aja. Cobaan, iya, debt collector udah nelpon aja. Habis debt collector ada nelpon perempuan, nelpon bapaknya, ya makin hancur dari rumah. Ini ujian. Nah, ketika menerima ujian yang seperti ini, kita harus bisa husnuzon kepada Allah. Kita harus bisa berbaik sangka kepada Allah. Sengaja Allah tetapkan saya punya utang dan tetapkan saya banyak ujian-ujian dan cobaan-cobaan ini, mungkin untuk menempa saya, mungkin untuk menempa saya supaya lebih kuat. Mungkin saja kalau saya dikasih kemudahan, dikasih kelapangan, nanti saya sombong, saya nggak kenal orang. Makanya sengaja Allah tetapkan kepada saya seperti ini, mungkin supaya saya lebih tawadu. Itu namanya husnuzon. Harus baik sangka kepada Allah. Ada satu hamba, kata Rasulullah, nanti di akhirat itu ada hambaku, dia itu benar-benar selama di dunia husnuzon pada Allah, baik sangkaannya selalu pada Allah. Dikasih musibah baik, dikasih musibah dia selalu husnuzon kepada Allah. Ditakdirkan maksiat, dia husnuzon kepada Allah. Maksudnya husnuzon ini sengaja Allah takdirkan saya maksiat supaya saya mohon ampun, selalu husnuzon ya hamba. Nah, di akhirat hamba ini kemudian disuruh
oleh malaikat ke neraka. Jadi malaikat diperintahkan oleh Allah, malaikat bawa orang ini ke neraka. Kalau malaikat disuruh ke neraka bertarik, ayo jalan berangkat. Dia tengok-tengok, nengokin lagi, nengok belakang bu, nengok ke surga. Masa iya sih? Sampai pinggir neraka, ayo masuk, lompat. Kalau nggak lompat saya tendang nih, kata malaikat. Dia masih nengok lagi, nengok kemana? Nengok ke surga, masih nengok ke surga. Ini hamba ini masih nengok ke surga. Lompat, kata malaikat. Nah kemudian hamba ini munajat, hamba ini berbisik kepada Allah, ya Allah, saya menyangka Engkau akan masukkan saya ke dalam surga ya Allah. Karena saya udah pasrah banget di dunia, saya sudah berupaya untuk menjadi orang baik, tapi ya ini saya menyangka Engkau akan memasukkan saya ke dalam surga. Allah mendengar bisikan hambanya ini, maka begitu pengen ditendang sama malaikat, kata Allah, malaikat balikin dia ke surga. Lah gimana ya Allah ini urusannya? Saya udah pengen tendang, kata malaikat. Gimana ini urusannya? Kau balikin surga? Sesungguhnya hamba ini baik sangkaannya kepadaku. Hamba ini husnuzan kepadaku, maka aku balas husnuzan itu dengan surgaku. Ini husnuzanmu. Husnuzan itu harus pada Allah. Kita mau dikasih sakit, mau dikasih sulit, harus husnuzan pada Allah bahwa itu bagian dari pendidikan atau latihan di mana Allah menempa kita. Orang kalau mau batu itu kalau mau bersinar, kalau mau kelihatan seternya itu harus benar-benar digosok terus. Gosok pisau kalau mau tajam ya harus diasah terus. Demikian ujian-ujian, cobaan-cobaan yang Allah beri kepada kita ini harus kita anggap sebagai sesuatu yang baik. Pasti semuanya ada rahasia Allah untuk mendidik kita, untuk menempatkan kita yang paling baik. Subhana khaliqin nur. Nah ini doa ditutup dengan Maha Suci Allah yang menciptakan cahaya. Cahaya inilah yang nanti akan membuat jalan hidup kita terang. Kata pengarang di sini, summayat muhajatah, kemudian doalah atau sebutkanlah hamba tadi atau orang yang sholat menyebutkan hajatnya, kebutuhan-kebutuhannya. Ini sholat tasbih. Keutamaan sholat tasbih di awal udah kita bahas bu. Allah akan menghapus dosa dulu dan dosa yang akan datang. Itu sholat tasbih. Allah akan menghapus dosa yang kelihatan dan dosa yang tidak kelihatan. Allah akan menghapus dosa yang dalam keramaian maupun dosa dalam kesendirian. Allah akan menghapus semua dosa-dosa ini untuk orang yang mengamalkan sholat tasbih. Jadi sholat tasbih bisa untuk menghapus dosa. Di sini ditambahkan tsumma yad'u hajatah, hendaklah dia berdoa menyebutkan hajatnya. Selain untuk menghapus dosa, sholat tasbih juga bisa untuk minta atau hajat kita kepada Allah. Ibu kalau pengen hajatnya cepat dikabul oleh Allah, sholat tasbih. Nanti ya malam dikerjain. Udah bisa kan ya? Iya, lagi diajarin pada mau di puncak. Sholat tasbih gampang dah, pokoknya begitu sholatnya. Ya, ibu sholat tasbih sebelum salam, selesai tasyahud, sebelum salam baca doa yang tadi, Allahumma inni as'aluka taufiq wal hidayah dan seterusnya. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu doa, mohon sama Allah, ya Allah pilihkan jodoh buat anak saya, ya Allah pilihkan rumah untuk saya yang baik. Itu doa khususnya di malam hari, di tengah malam. Lebih bagus lagi kalau bisa melaksanakannya di malam hari. Selesai pembahasan tentang sholat tasbih dan doa-doanya juga sangat bagus. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.